Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulu jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian daurah al-iman wa ma yata'allaqu bil iman. Pada kesempatan sore ini ada satu hal yang perlu kita ingat walaupun kita berada di hari-hari libur, ya hari-hari libur. Bahkan besok ini adalah pembagian rapot itu. Canggung katanya, ada yang berkata seperti itu. Enggak sekalian libur aja, tidak wahai para pemuda, ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana pada awal Muharram yang lalu ana sampaikan bahwasanya beliau rahimahullah berkata, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda, kalian pemuda, kalau saya sudah tua tetapi jiwanya mungkin muda ya. Mantap. Hayatul fata, kehidupan seorang pemuda sebagaimana kalian wahai ikhwah, kehidupan pemuda demi Allah kata Imam Syafi'i bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan taqwa. Imma dengan ilmu, baik memberikan ilmu, mengajarkannya atau mencarinya, kedua-duanya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqa, dan juga dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan ilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Idza lam takuna atau idza lam takuna, jika keduanya tidak ada pada diri kalian, la'tibara lidatih, maka kalian tidak dianggap. Kalian dianggap sudah meninggal dunia. Jasad kalian adalah kuburan-kuburan kalian yang berjalan. Maka seorang pemuda harus bersemangat dalam keadaan bagaimanapun, keadaan liburan maupun keadaan wajibnya kita menuntut ilmu syar'i, tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Apa tadi? Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam takuna la'tibara lidatihi, atau kama qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala. Di kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada tema yaitu al-imanu billah, kayaknya kita sudah belajar dari SD, dari SMP, SMA, yang tahusus tambah ya, sudah berulang-ulang kali, apalagi yang ahli ya, masya Allah. Namun tidak ada jeleknya kalau kita murajaah kembali apa tema yang paling berharga dan paling utama dan paling mulia, yaitu al-imanu billah. Di kesempatan sore hari ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita as-sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Ya, walaupun liburan enggak apa-apa, ada daurah ya. Kemudian juga kita berharap agar Allah melimpahkan rahmat-Nya, karena kita tidak sanggup hidup walaupun sedetik tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berharap agar senantiasa mendapatkan naungan berupa naungan para malaikat, karena para malaikat ridha
terhadap para penuntut ilmu syar'i. Dan yang terakhir, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala banggakan dan sebutkan kita sehingga kita bisa menjadi terkenal di langit sana, di dataran para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, sebagaimana yang kalian hafal, majtama qaum fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitabah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasiyatuhumur rahmatu wa haffat bihimul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an, pembahasan kita adalah al-imanu billah. Al-iman billah. Al-iman billah merupakan aslu usulil iman wa ahammu usulil iman. Al-imanu billah merupakan landasan yang melandasi landasan-landasan keimanan, bahkan menjadi perkara yang terpenting dari sekian banyak landasan-landasan keimanan. Dan mempelajari atau memurajai daripada al-imanu billah ini adalah sebuah perkara yang agung, sebuah perkara yang paling mulia, paling utama. Kenapa? Karena kita membahas al-azim, al-karim, sesuatu yang terkait dengan yang maha agung, sesuatu yang terkait dengan yang maha mulia, al-akbar, sesuatu yang paling besar dan lain sebagainya. Maka mempelajari dengan perkara yang terkait dengan yang agung, yang mulia, maka mempelajarinya juga merupakan perkara yang paling utama dan mulia. Dan lihatlah di dalam Al-Quranul Karim, dari awalnya sampai akhirnya membahas apa? Al-imanu billah. Benar apa enggak? Benar. Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas membahas tentang apa? Al-imanu billah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Tentang zatullah. Allahu mawjud di berbagai firman Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang yang kufur, musyrik dan juga munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah kisahkan tentang sawab wal jaza liman tahaqqaqa al-iman billah. Allah terkadang mengisahkan dengan kisah yang panjang di dalam Al-Quran tentang balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dengan kisah yang panjang bagi mereka orang-orang yang menyekutukan, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga Allah memerintahkan untuk mengisahkannya semata. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an tentang larangan menyekutukan dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang apa? Tauhid rububiyah, wa tauhid uluhiyah, wa tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam yang terkait dengan al-imanu billah. Maka la izzata illa bil iman. Tidak ada kemuliaan di bumi maupun di langit, di dunia maupun di akhirat, kecuali dengan apa? Al-iman. Wala nusrata illa bil iman. Dan tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Al-iman. Walal amna walal amanata illa bil iman. Dan tidak ada keamanan kecuali juga dengan al-iman. Alhamdulillah kita hidup di sebuah negeri yang kita cintai, negeri Indonesia ini, yang dimana keamanannya stabil. Kita bisa melakukan syiar-syiar Islam apa saja. Alhamdulillah. Semuanya ini berkata apa? Al-iman. Walal amna illa bil iman. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan dulm. Dan dulm ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain, dalam riwayat
Al-Imam Bukhari maupun Muslim dengan apa? As-sirq. Ya, as-sirq. Maka bagi mereka adalah al-aman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhihi surah syaqqa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Mereka para sahabat itu berat, enggak sanggup untuk mencerna dengan akalnya dan enggak sanggup untuk mengamalkan daripada ayat ini. Ini persangkaan dari para sahabat. Maka fadhahabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in berjalan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalu ayyuna la yadlimu nafsah. Mana di antara kami ya Rasulullah yang sanggup tidak mendolimi dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, laisa hada laisa kama ya'nun, dalam riwayat ta'nun, dalam riwayat adalah tadunnun gitu ya. Ini bukan perkara yang kalian sangka, perkara yang kalian pikirkan, perkara yang kalian maksudkan. Afala tasma'u qaulu 'abdis salih. Siapa yang dimaksud? Adalah Luqman kepada para putranya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusrik billah inna syirka ladulmun adim. Wahai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladulmun adim. Maka fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayah. Ayat tadi surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Al-An'am ayat berapa? Abdullah la tadri. Enggak jadi. Al-An'am ayat berapa? 80 berapa? 80 banyak, 81, 82, 83, 84, 82. Ini tak kasih hadiah. Ini hadiah ini saya dapat kemarin dari para akhwat. Sekarang saya kasihkan kepada antum. Ya, kemarin itu ada perpisahan pengabdian, kemudian dapat oleh-oleh diantaranya itu. Bukan akhwat sama saya, bukan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ketika seorang mendapatkan keamanan, atau seorang itu akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-iman. Ya, tadi dikatakan bahwasanya la nusrata, la izzata, wala amanata, walal amna illa bil iman, kecuali dengan iman. Dalilnya tadi adalah dalam surah Al-An'am ayat 82, dan juga ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kemudian tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dibahas di dalam kitab-kitab itu panjang lebar. Maksud saya tunjukkan kenapa kok dibahas hanya 1 jam saja. Ini sudah berlalu berapa menit, coba 20-an menit. Ya, dibahas dalam kitab usul al-iman fi dawi kitab was sunnati. Itu mulai halaman yang ke-9 sampai halaman 96. Berapa halaman? 86 halaman. Bisakah kita bahas dengan waktu yang singkat, yaitu 40 menit? Enggak bisa kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak memurojainya. Walaupun waktunya sempit, tetapi tidak mengapa. Ya, pembahasan ini dibahas oleh para ulama. Ini dalam kitab ini usul iman itu dibahas oleh nuhbatul ulama, yaitu kelompok dari para ulama, bukan satu ulama saja, tetapi banyak ulama ya, yang mengarang kitab usul iman fi dawi kitab was sunnah. Itu ada sekitar 86 halaman. Itu tentang al-imanu billah. Bukan iman secara keseluruhan, bukan, tetapi al-iman billah. Ya, kita mulai. Kalau demikian, la izzata illa bil iman, wala nusrata illa bil iman, wala amanata illa bil iman, wala amna illa bil iman.
Fama huwal iman ayyuhal ikhwah. Fama huwal iman. Al-iman lughatan dikatakan oleh para ulama, jumhur ulama lah mudahnya gitu. Karena ada sebagian ulama yang tidak memaknai dengan ini. Ya. Apa lughatan adalah at-tasdiq. At-tasdiq. Apa tasdiq? Membenarkan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang para saudara Yusuf setelah mereka menjeburkan ke dalam sumur kemudian pulang membawa saksi berupa apa? Bajunya yang dinodai dengan darah hewan. Maka mereka berkata kepada bapaknya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Wahai ayahku, kau tidak akan pernah percaya kepada aku. Wa ma anta bimu'minin bimusaddiqin. Ya, bimusaddiqin. Engkau wahai bapakku tidak akan pernah ya membenarkan aku. Maka mukmin di sini secara al-iman secara lugha apa? At-tasdiq. Ya, at-tasdiq. Tapi beda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka taala. Beliau menyatakan balil imanu mustaqqun minal amni. Bahkan iman kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Mustaqqun, yaitu pecahan dari apa? Al-amn, yaitu keamanan. Wal amnu huwa al-qararu wat tuma'ninah. Yang dikatakan aman itu bagaimana? Al-qarar, qarar itu menetap. Wat tuma'ninah dan tenang, itulah keamanan. Sebagaimana kita berada di negeri kita yang kita cintai, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih banyak orang yang beriman sehingga Allah karuniakan keamanan di bumi yang kita cintai ini. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi bahwasanya al-imanu mustaqqun minal amn wal amnu huwa apa tadi? Al-qararu wat tuma'ninah. Al-qarar wat tuma'ninah. Wa dzalika yahsulu, keamanan itu akan terdapat kapan? Idza istaqarra fil qalbi, apabila menetap di dalam hati. Dengan apa? At-tasdiqu wal inqiyadu. Ya, at-tasdiq wal inqiyad. Jadi ketika sesuatu itu istaqarra fil qalbi, yaitu menetap di dalam hati, dengan apa tadi? At-tasdiqu wal inqiyad, dengan membenarkan dan apa al-inqiyad? Al-hudu' bima amarahu Allah tabaraka wa ta'ala, dan tunduk dan patuh terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar membenarkan, tetapi apa? Tunduk dan patuh terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-iman, ya. Sedikit perbedaan walaupun pada ujung-ujungnya juga sama. Kalau tadi mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya iman itu dari apa? Apa tadi? At-tasdiq. Tapi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak. Dari apa tadi? Pecahan dari apa? Al-aman. Dan makna amn adalah apa? Al-qararu wal tuma'ninah. Dan itu terperoleh idza istaqarra fil qalbi, yaitu dengan apa? At-tasdiq, yaitu membenarkan, dal inqiyad. Nah, itu adalah makna secara lughah. Kemudian berikutnya adalah secara syara', secara istilah. Ini ma'ruf, ya kita sudah hafal. Apa? Para ulama rahimahumullah tabaraka taala menyatakan bahwasanya imanu syar'an qaulun bil lisan. Terus wa'tiqadun bil janan ay bil qalbi. Kemudian yang terakhir adalah amalun bil jawarihi wal arkan. Kemudian juga ditambah yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Kita urai sedikit. Ya, kalau panjang-panjang enggak cukup. Qaulun bil lisan. Jadi iman itu bukan hanya sekedar qaul, tapi juga ada i'tiqad dan juga ada amal. Ya, qaulun bil lisan. Apa ada dalilnya dalam Al-Quran bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan? Ada. Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Siapa yang bisa mengucapkan? Al-Baqarah 136.
Kelamaan. Ayo dekat-dekat. Wah, buka malah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, wa nahnu lahu muslimun. Kalau ditanya cepat, ya. Siapa cepat, siapa dapat. Apa artinya? Qulu, katakanlah. Ini yang menjadi sahih tentang apa? Al-imanu syar'an wa istilahan adalah qaulun bil lisan. Qulu, Allah Rabbul Alamin memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan apa? Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim ila akhiril ayah. Apa? Agar kita mengucapkan apa? Beriman, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, dan juga kepada Musa, Isa, dan yang lainnya. Ya. Maka kenapa sih diperintahkan untuk mengucapkan beriman di sini? Siapa yang tahu alasannya? Qulu amanna billah. Ayat ini kenapa kok tiba-tiba muncul qulu amanna billah? Sebenarnya bukan tiba-tiba, tapi kita potong saja sehingga muncul Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah. Kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Karena orang Yahudi dan juga orang Nasrani mengatakan apa? Kunu hudan au nasara tahtadu, kan gitu. Apa? Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani sehingga kalian itu mendapatkan petunjuk. Maka Allah Rabbul Alamin membantahnya. Tidak demikian. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para umatnya apa? Qulu amanna billah, sehingga kalian mendapatkan petunjuk itu dengan apa? Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kira-kira ada enggak dalil daripada sunnah? Ada. Apa dalilnya? Apa? Masya Allah. Qul amantu billah summa istaqimu. Yang lain? Yang lain? Ayo, apa yang lain? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengisahkan kepada siapa? Mu'ad ibn Jabal, ya, radhiyallahu taala anhu. Apa bunyinya? Ketika Mu'ad itu membonceng di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipanggil, "Ya Mu'ad, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Itu diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengulangan ini penting, murojaah itu juga penting. Bukan berarti yang kita mungkin kelas 1, kelas idat, kelas 2, kelas 3, kemudian selesai permasalahan, kemudian kita tutup, kita bungkus ya, di kardus, kemudian kita pulang, kita bawa pulang gitu ya, simpan di sana. Bukan, tapi murojaah itu penting. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih illa harramahu Allahu an-nara." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah salah seorang itu bersaksi. Bersaksi itu dengan apa? Dalam hati? Tidak, tapi diucapkan. Maka kita ketahui bahwasanya persaksian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, itu dengan lisan. Tidak boleh di dalam hati. Ya, tidak boleh di dalam hati dan juga tidak boleh diwakilkan. Ya, persaksian ini tidak bisa diwakilkan. Maka syaitnya di sini adalah ma min ahadin yashhadu. Maka persaksian. Ini juga menunjukkan bahwasanya al-iman itu dengan apa? Qaulun bil lisan. Yang kedua, tadi apa? Secara istilah tadi apa? I'tiqad bil janan ay bil qalbi. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Siapa yang bisa menyebutkan? Dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Saya pikir mau jawab. Siapa yang bisa? Al-Hujurat 15. Ayo bunyikan. Apa? Apa? La. Ayat 15 apa? Yang keras.
Naam, barakallahu fiik. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Ini adalah dalil dalam masalah apa? Yaitu ta'rif daripada al-iman. Yaitu apa? Al-i'tiqad atau i'tiqadun bil janan atau bil qalbi. Allah Rabbul Alamin berfirman di dalam Al-Hujurat ayat 15 ini, innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ya, hanya saja orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan setelah itu, thumma lam yartabu, tidak ragu, la sakka wala raiba wala taraddud, ya, tidak ada keraguan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang namanya ta'rif daripada al-iman secara syar'an, yaitu i'tiqad bil janan. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya hati itu adalah salah satu anggota tubuh kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin, akan tapi Allah Rabbul Alamin melihat apa? Yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, akan tapi Allah Rabbul Alamin hanya melihat kepada hati-hati kita, kepada hati kita dan juga kepada amal kita. Maka perhatikan, hati ini adalah perkara yang penting. Mari kita rawat, mari kita jaga. Ya, mari kita lihat terus kondisinya hati kita itu seperti apa. Ya, jangan-jangan sudah sakit. Kalau sakit ini bagaimana obatnya? Jangan-jangan sudah mati, bagaimana menghidupkan hati itu? Ya. Dan kita ketahui dalam riwayat siapa Nu'man ibn Bashir, ya, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya al qalbu. Ya, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal darah atau segumpal daging. Mudghah itu adalah segumpal daging. Ya, banyak para ulama yang mengisahkan tentang ini mudghah. Mudghah itu kayak apa? Segumpal daging. Jadi yang bisa masuk ke dalam mulut gitu ya. Segitulah, ya. Segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik dalam jasad kita, maka seluruh jasad kita juga baik. Apabila rusak, maka rusak juga semua jasad kita. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Maka benarkah apabila ada seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan jangan melihat dohirnya, tapi yang penting dalam hati. Apa ini benar atau salah? Salah kalau ditinjau dari apa? Hadis tadi. Ya, hadis tersebut riwayat siapa? Syaikhan. Ya. Berarti kalau hatinya rusak, ya benar, amalan-amalannya juga rusak. Mau pakai jilbab nggak mau, menutupi hijab nggak mau, kemudian apa namanya bermajelis salim nggak mau, tapi kalau orkes mau gitu ya, konser mau ya. Ini namanya jangan lihat dohirnya, tapi lihat hatinya. Siapa yang bisa melihat hati kecuali siapa? Allahu Rabbul Alamin dengan orang yang memiliki hati tersebut. Ya, kita nggak memanjang lebarkan tentang i'tiqad bil janan. Kemudian yang terakhir apa tadi? Apa? Wa amalun bil jawarih wal arkan. Dan juga yang namanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar keyakinan, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah konsekuensi dengan amal anggota tubuh kita. Adakah dalil yang menyebutkan tentang ini? Banyak. Apa? Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Irka'u itu adalah amal. Wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Ya, la'allakum tuflihun, gitu. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu
irka'u. Jadi bukan hanya sekedar qaul, bukan hanya sekedar i'tiqad, tapi juga apa? Al-amal bil jawarih. Buktinya Allah merintahkan apa? Irka'u, rukuklah kalian, wasjudu dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum dan sembahlah siapa? Rabb kalian. Kemudian waf'alul khaira dan berbuatlah apa? Kebaikan. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya komplit sudah, yaitu al-iman secara apa tadi? Syara' ataupun istilah adalah qaulun bil lisan, ya, kemudian juga i'tiqad bil janan, kemudian yang terakhir adalah apa? Amal bil jawarih. Sebagai refreshing dulu sebelum masuk dalam pembahasan al-imanu billah. Siapa yang bisa menyebutkan secara lughah, secara istilah, kemudian membawakan dalilnya? Ayo, tak kasih dia. Ayo, silakan. Fadal. Kum. Tarif iman secara istilah adalah ini apa namanya? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan. Dalil untuk qaulun bil lisan firman Allah tabaraka wa taala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Wa ma unzila ilaina. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub dan seterusnya. Yang kedua, i'tiqadun bil janan atau bil qalb. Dalilnya firman Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Yang ketiga, amalun bil arkan. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ta'u wasjudu wa udu rabbakum waf'alul khairal lakum tuflihun. Sudah? Lugatannya belum. Oh, lugatannya atas bisa. Nah, terus yang tadi ada yang pertama, jumhur ulama mengatakan atas berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mana yang kedua adalah berasal dari kata al-amnu yang bermakna al-qarar wa tuma'minina, dan hal itu terjadi apabila tidak istaqarra at-tasdiqu fil qalbi. Nah, barakallahu fiik. Jangan dilihat ya. Baik aku. Alhamdulillah. Yang lain mau? Naam. Pembahasan ini ayolah ikhwah kita lanjutkan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Tentang tadi apa namanya Al-Quran dari awal sampai akhirnya itu terkait dengan apa tadi? Al-imanu billah. Ya, kemudian yang kedua tentang ta'rif daripada al-iman, baik secara apa namanya lughatan maupun istilahan. Sekarang yang terkait dengan keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin itu ada 4 perkara atau 3 perkara? Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan 4, ada sebagian ulama yang menyatakan berapa? 3. Tapi yang ma'ruf itu 3. Maksudnya adalah tadadzammanu al-imanu billah, atau konsekuensi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 4, sebagaimana sebagian ulama rahimahumullah tabaraka wa taala menyebutkan hal tersebut, yaitu tentang apa? Keimanan yang terkait dengan wujudillahi tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Kemudian yang keempat adalah tauhid asma wa sifatillahi tabaraka wa taala. Tetapi sebagian ulama juga hanya menyebutkan di dalam kitab ini, dalam kitab usul al-iman fi dhawil kitab wa sunnah, itu hanya 3, yaitu apa? Terkait di dalam permasalahan al-imanu billah itu adalah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, kalau wujud Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya Allah itu mewujud, laisa ma'dum, kan gitu. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali, ya. Jadi kita mengambil saja sebagaimana di dalam kitab ini, yaitu Ushulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah, itu ada 3 yang terkait dengan iman billah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Wa ma huwa tauhidur rububiyah? Saya ingin tahu. Tapi tidak semua pertanyaan kemudian dapat hadiah. Apa? Rububiyah itu ismun atau sifatun? Siapa yang tahu? Rububiyah.
Rububiyah itu mustaqun daripada kalimat robaba. Dan dari kalimat robaba ini muncul yang ada kalimat ar-rabbu dan ada kalimat ar-rububiyatu. Kalau ar-rabbu itu adalah ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Ya, mana dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Ada dalam surat Thaha misalkan, wa qur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rabb di sini. Begitu pula dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau rububiyah itu adalah sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala. Salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rububiyah itu diitlaqkan oleh orang-orang Arab memiliki 3 makna. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? 3 makna. Ya, rububiyah atau Rabb itu kalau diitlaqkan dalam bahasa Arab itu ada 3 makna. Yang pertama adalah Al-Malik. Yang kedua adalah As-Sayyidul Muta'. Yang ketiga adalah Al-Muslih. Apa? Bisa mengulang? Rububiyah kalau diitlaqkan, diumumkan secara bahasa Arab apa artinya? Al-Malik. Kemudian yang kedua adalah Sayyidul Muta'. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muslih. Itu secara bahasa, ya, secara bahasa Arab. Kalau diitlaqkan seperti itu. Tapi makna tauhid rububiyah adalah ifradullahi bil khalqi. Ya, singkat itu ya. Ifradullahi bil khalqi. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala wa bil khalqi bi af'alih atau bil af'al, bi af'alillahi tabaraka wa taala. Afan, ifradullah bi af'alih, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Rabbul Alamin. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Ada yang namanya al-khalqu, yaitu menciptakan, ya toh. Ada lagi yang namanya apa? At-taswir, yaitu membentuk rupa. Satu masjid ini ada enggak yang rupanya sama? Ini menunjukkan bahwasanya penciptanya yang membentuk rupa itu luar biasa. Sejagat raya ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir nanti nggak ada satupun rupa yang sama, nggak ada. Ya, pasti ada bedanya sedikit. Ya, kalau kembar saja kadang beda kan, satu cakep satu jelek. Ya, kadang kayak gitu. Itu menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga al-mudabbir atau at-tadbir yang mengatur. Apalagi ad-dar, an-nafa'. Allah Rabbul Alamin memberikan manfaat kepada orang ini, kemudian juga memberikan bahaya ini dan itu. Apalagi al-ata' dan juga al-mana'. Allah Rabbul Alamin memberi. Ini semuanya adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-ihya wal imatah, yang menghidupkan dan yang mematikan, ya, dan juga lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang hamba itu apa? Terkait dengan iman billah, yaitu ifradullahi bi'af'ali. Maksudnya bagaimana? Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya diantaranya dalam surah Luqman ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Apa bunyinya? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Ya. Allah Rabbul Alamin ciptakan langit itu nggak ada tiang, nggak ada tiangnya. Kita bisa melihat sekarang ini, ya, bahkan kemarin-kemarin juga sudah melihatnya kan gitu. Nggak ada tiangnya. Ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menciptakan yang begitu luasnya tanpa tiang. Ada nggak? Nggak ada. Masjid ini berapa tiangnya? Padahal ini secuil daripada luasnya langit. Ya, secuil daripada luasnya langit. Ini menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat-singkat saja tauhid apa? Rububiyah. Tinggal 1/4 jam, Masya Allah, alhamdulillah. Dalilnya tadi tentang tauhid rububiyah banyak sekali. Ada dalil dari Al-Quran, dalil daripada sunnah, kemudian dalil daripada apa? Secara akal, dalil secara fitrah. Ya, ada 4 dalil. Ya, tadi saya sebutkan adalah dalil dari Al-Quranul Karim. Kalau dari sunnah, di sini para ulama menyebutkan tentang dalil daripada as-sunnah, yaitu wasiat Nabi Muhammad SAW untuk Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas. Apa?
wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ini mana yang menjadi syahid? Ya, qad katabahu Allahu laka. Jadi ini adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, sebentar lagi besok, ya tinggal beberapa saat, beberapa jam saja kita akan menerima ya hasil daripada ujian kita. Ingat, kalau itu baik, itu datangnya dari Allah semata. Ingat, kalau kita gagal misalkan, maka ketahuilah kegagalan kita juga dengan apa? Af'alullah, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan izin, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu bersedih hati. Kemudian jempur tambak, jebur ini ya, jangan sampai ya besok kalau misalkan saja kita menerima catatan rapot kita dalam keadaan yang buruk, ingat itu juga terkait dengan apa? Af'alullah. Allah telah mentakdirkan kita, Allah telah menetapkan kita hal itu. Sudah bersabar, tingkatkan semangat, banyak-banyak berdoa pada waktu yang akan datang ya. Nasihat saya besok barangkali ada beberapa santri yang ternyata rapotnya merah, ya jangan teramat bersedih. Sedih sih nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai kemudian ucapan kita itu membuat Allah murka, perbuatan kita membuat Allah murka. Cukup kalau kita menangis, ya menangis nggak apa-apa. Ya, laki-laki boleh nggak menangis? Boleh, wong manusia yang termulia setelah Nabi kita Muhammad SAW saja suka menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bukan cengeng, bukan lebay. Tapi itu menunjukkan apa? Kelembutan hatinya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Perlu diingat di dalam permasalahan tauhid rububiyah ini. Jadi orang yang beriman menetapkan dengan meyakini dan menetapkan dalam hatinya tauhid rububiyah ini, maka tidak bisa menyelamatkan dia daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah permusuhan antara Nabi Muhammad SAW dengan para orang-orang musyrik di zaman itu, ya, bagaimana? Mereka menetapkan tauhid rububiyah, tetapi Rasulullah tetap memerangi mereka. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang hanya meyakini tauhid rububiyah, mengimani tauhid rububiyah tanpa mengimani tauhid-tauhid yang lain, maka ini tidak memasukkan dia dalam keimanan secara utuh. Memang dia iman dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak beriman kepada tauhid-tauhid yang lain. Maka seorang yang beriman itu harus beriman pada taqsimut tauhid as-salas, yaitu pembagian tauhid yang tiga tadi: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Benarkah mereka para mutakallimun, ya pimpinannya Ar-Razi, ya mutakallimun, itu menyatakan bahwasanya para salafi dan juga Wahabi kata mereka, ya mereka itu membagi taksim daripada tauhid tiga tadi, itu dikatakan oleh mereka bid'ah. Gak ada dulu para sahabat itu membagi sedemikian itu. Benar apa salah? Apa pendapat daripada diantaranya adalah Syekh Shalih Ibn Fauzan hafidhahu tabaraka wa ta'ala. Siapa yang pernah mendengarkannya? Apa pendapatnya? Apa jawaban? Apa bantahannya? Ya, dikatakan bahwasanya taqsimut tauhid menjadi tiga tadi, rububiyah, uluhiyah dan juga asma dan sifat, itu adalah bid'ah. Apa dikatakan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafidhahu tabaraka wa ta'ala? Siapa yang tahu? Tak kasih hadiah. Siapa yang tahu? Beliau menyatakan bahwasanya tidaklah orang yang menyatakan bid'ah kepada taqsimut tauhid ila salas kecuali dia adalah mulhid. Siapa mulhid? Ateis, orang yang tidak bertuhan, gitu. Ya. Kenapa? Kata Syekh Shalih Ibn Fauzan hafidhahu tabaraka wa ta'ala dan juga Syekh Utsaimin dan juga Syekh yang lain, mereka menyatakan bahwasanya taksim kepada tiga ini, tauhid kepada tiga ini,
itu merujuk kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka tidak membaginya, tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, betapa firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin itu menunjukkan apa? Tauhid rububiyah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan tauhid apa? Uluhiyah. Ya, uluhiyah. Intinya bahwasanya pembagian tadi itu bukan pembagian yang bid'ah. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwasanya orang yang menyatakan bid'ah maka dia adalah mulhid, ya, kayak nggak kenal Tuhannya gitu, atau hak daripada Tuhannya. Kemudian berikutnya yang kedua, karena waktunya juga sempit, tinggal 15 menit, yaitu tentang yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah, sebelum kita masuk, yaitu pembahasannya tentang uluhiyah. Uluhiyah, kalau uluhiyah itu adalah sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Apa artinya uluhiyah? Ay al-ma'bud, ay al-ma'luh, kan gitu. Tapi kalau ilah itu adalah ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Ya, ilah itu isim, tapi kalau uluhiyah itu adalah sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa itu tauhidul uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya dari Al-Qur'an banyak sekali. Ya, tauhid uluhiyah ini. Apa? Di antaranya adalah di dalam surah tadi Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat 21 tadi. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. U'budu di sini adalah ifradullahi bil ibadah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Ada lagi dalam surah apa? An-Nisa ayat 36. Bagaimana bunyinya? U'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Ibadailah Allah dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Ada banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim yang membahas tentang tauhid uluhiyah. Baik itu perintah maupun itu ini dan itu, ya. Pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah itu merupakan apa? Merupakan dakwahnya daripada Rasul, daripada utusan, ya. U'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Para al-anbiya wal mursalin itu menyuruhkan pada umatnya untuk mentauhidkan Allah, tauhid uluhiyah. Kemudian pembahasan tentang tauhid uluhiyah ini tidak terlepas daripada masalah peribadahan, ya, masalah peribadahan. Dan ibadah sebagaimana kita ketahui bahwa secara bahasa apa? Al-ibadatu hiya al-ibadatu hiya ad-dullu wal hudu, ya toh? Secara syar'an apa? Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardah bil aqwali wal a'mal au af'al. Kan itu. Sekarang ibadah itu juga ada arkannya, ada rukun-rukunnya. Rukun ibadah itu ada berapa? Ada berapa, Mas? Ada 3. Masa sih? Setahu saya 5. Ada 3. Yang pertama adalah apa? Kamalul hubbi wa kamalur raja'i, raja' wa kamalu al-khawfi. Ini digabung oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dalam satu surat, yaitu di dalam surah apa? Al-Fatihah. Yang pertama adalah kamalul hubbi. Mana dalilnya?
Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana kok bisa? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, benar apa salah? Salah. Yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya kamalul hubbi. Kok bisa? Siapa yang tahu? Gimana pendalilannya? Ya, pendalilannya itu gimana? Kamalul hubbi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Seseorang yang memuji Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan mahabbah. Tidak mungkin orang yang tidak mencintai kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Maka di sini dikatakan alhamdulillahirabbil alamin itu sebagai dalil daripada kamalul mahabbah. Kalau kamalur raja adalah Rahman Ar-Rahim. Kok bisa? Iya, seseorang yang menyebutkan asma Allah tabaraka wa taala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dan ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala nama ini. Tidak boleh yang lainnya memakai nama ini. Kemudian juga Ar-Rahim. Maka ketika orang itu ya mengucapkan ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada dia. Maka dia ini merupakan apa? Kamalur raja. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari kiamat. Tahu enggak hari kiamat itu ada apanya? Ada hisab, ada sirat, ada mahsar, ya, dan lain sebagainya. Ada qantarah dan juga yang lainnya. Maka ada juga yang ngeri, yaitu ada benar. Ya, maka di sini seorang itu takut, ya, kamalul khaufi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terkait dengan ibadah juga itu ada syartan, apa? Ikhlas dan mutaba'atu ar-rasul. Ada permasalahan lagi enggak dalam tauhid uluhiyah? Ya. Dan macam-macam ibadah sebagaimana kalian ketahui banyak sekali, ya. Kemudian yang terakhir, ya, pembahasan kita al-imanu billah, yaitu apa? Apa? Tauhid asma wa sifatillahi tabaraka wa taala. Ya, tauhid asma wa sifatillahi tabaraka wa taala. Tadi sudah kita sebutkan tauhid rububiyah itu adalah ifradullah bi af'ali. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, adalah ifradullah bil ibadah. Kemudian sekarang apa itu tauhid asma wa sifatillah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Tauhid asma wa sifatillah. Ayo, tahu enggak? Apa? Ayo ikhwah. Tauhid asma wa sifat itu adalah isbatun atau isbatu ma asbatallahu nafsahu wa ma asbatahu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nafyu ma nafallahu an nafsihi wa ma nafahu anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tanzihu minal uyubi wan nuqsani biduni apa? Biduni apa? Yang empat itu biduni tahrifin wa ta'tilin wa takyifin wa tamsilin. Itulah yang namanya tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi asma sifat Allah Subhanahu wa taala, tauhid asma wa sifatillah tabaraka wa taala itu adalah menetapkan semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 99 tetapi tak terhingga. Mana dalilnya? Dalam sebuah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan duka dan lara. Apa? As'aluka bikulli ismin, ya, as'aluka bikulli ismin, terus samaita bihi nafsak, ya, aku mohon kepadamu dengan semua nama yang itu milikmu, huwalaka samaita bihi nafsak, yang kau telah menamai dirimu dengan nama-nama tersebut, tak terhingga, banyak sekali.
Ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Ada yang ditunjukkan salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ilmil ghaibi indak atau indah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tauhid daripada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan semua nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya atau bagi dirinya, dan juga semua yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, dan juga semua yang menafikan semua yang dinafikan oleh Allah Rabbul Alamin dalam Al-Quran, dan juga menafikan daripada semua yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, dan juga mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala daripada cacat, aib, dan juga nuksan dan kekurangan. Dan juga tanpa tahrif. Tahrif itu merubah daripada apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahrif itu ada dua. Apa itu? Tahriful lafzi dan tahrifu ma'nawi. Kalau tahriful lafzi contohnya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa itu ditambah oleh mereka orang-orang Yahud dan juga orang-orang yang lainnya dengan apa? Dengan lam setelah wawu menjadi apa? Istaula. Kemudian juga ditambah mereka oleh orang-orang Yahud seperti apa? Hittah. Hittah itu menghapus dosa, gitu. Allah memerintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditambah oleh mereka orang-orang Yahud dengan apa? Nun. Apa? Hintah. Hintah itu apa? Makanan pokok, gandum, gitu. Kemudian tadi secara lafzi wa ma'nawi. Ada secara ma'nawi. Contohnya apa? Tahrif. Yaitu merubah daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah al-yad. Yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yadun hakiki, yaitu tangan yang sesungguhnya. Yadullah fawqa aydihim. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yad. Tetapi mereka orang-orang muharrif itu merubahnya dengan apa? Dengan kuwah atau yang lainnya, dengan kuwah. Maka ini namanya tahrif. Kemudian ada lagi ta'til. Ta'til itu yaitu apa? Mengingkari sebagian atau seluruhnya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ta'til. Sekarang apa perbedaan antara tahrif dan ta'til? Ada yang tahu? Tahrif dan ta'til, siapa yang tahu? Kalau tahrif itu merubah, kemudian dia menggantinya dengan sekehendaknya. Tapi kalau ta'til itu merubah juga, maksudnya adalah menafikan, tapi dia tidak merubahnya atau menggantinya dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Takyif, menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan juga menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi bi ghairi takyif. Takyif itu adalah membagaimanakan. Kayak tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yadullah fawqa aydihim. Kemudian dia bertanya, gimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini namanya apa? Namanya adalah takyif, yang membagaimanakan. Yang lebih parah lagi adalah apa? Tamsil, yaitu menyamakan, mempermisalkan, ya, Allah Rabbul Alamin dengan makhluknya yang sufli, yang apa? Yang rendah. Contohnya adalah tangan Allah seperti tangan kita. Maka ini namanya adalah tamsil. Maka tauhid al-asma wa sifat, yang itu merupakan bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin dan juga Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tentang penafian ini tentang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanpa apa? Tanpa tahrif, kemudian ta'til, kemudian takyif, dan kemudian apa? Yang terakhir adalah tamsil. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, pembahasannya tadi sudah sampaikan. Pembahasan ini al-imanu billah itu berada dalam sebuah kitab, ya, kitab-kitab akidah itu banyak sekali. Di antaranya yang
kami bawa ini adalah Ushul Iman fi Dhawil Kitab was Sunnah, dibahas mulai halaman ke-9 sampai halaman ke-96. Sekitar berapa? 86 halaman. Kemudian disingkat menjadi 40-an menit, itu nggak mungkin, ya, nggak kena semuanya. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkannya, mengabaikannya, tidak. Murojaah itu penting, ya. Rasulullah SAW saja sering mengulang-ulang, ya, tentang permasalahan ini kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani, sebelum saya tutup, ya, ada satu pertanyaan, silakan yang bagi bisa menjawab, ya. Jadilah kalian itu pemuda yang apa, ya, alal jadah, pemuda sejati, ya, pemuda sejati. Pertanyaannya, satu pertanyaan, ya, silakan, siap. Pertanyaan adalah taqsimul tauhid dikatakan oleh mutakallimun dan juga orang-orang yang seperti mereka itu adalah bid'ah. Ya, bagaimana kita membantahnya dan sebutkan taksim serta ta'rifnya. Taksim tauhid tadi, 3 tadi. Silakan. Ayo. Abdullah nggak boleh lagi. Yang lain, monggo. Silakan tahu. Monggo. Insyaallah. Barakallahu fiik. Berdiri. Kata Syekh Shalih Fauzan, meniadakan taksim itu sama saja mulhid atau ateis, karena para ulama meneliti dari Al-Quran dan Sunnah dan terjadilah kesepakatan tentang taksim tersebut sebagaimana isim huruf fi'il. Ya, masya Allah. Ada tambahan dia. Saya tidak menyebutkan isim huruf fi'il. Enggak apa-apa. Terus taksim tauhid yang pertama. Yang pertama adalah rububiyah. Tauhid rububiyah apa tadi istilahan? Katanya al-Malik, as-Sayyidul Muta' sama al-Muslim. Kalau istilah ifradullahu bi afradillah. Nah, yang terus kedua adalah tauhid uluhiyah. Lugotanya lupa, dimaafkan. Uluhi, ya. Itu enggak saya sebutkan lugotanya, cuma mustaqun gitu saja. Ilah itu ismun min asma'illah, kalau uluhiyah itu sifat min sifatillah. Terus secara ifradullah bil ibadah. Nah, kalau yang ketiga tauhid asma wa sifat. Artinya isbatun ma atsbatallahu wa atsbata rasuluhu nafsahu wa atsbata rasuluhu wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nafyun ma nafallahu an nafsihi wa nafa rasuluhu anhu wa bitanzihi dengan penyucian dari uyub wa nuqsan biduni tahribin wa ta'tilin wa takyifin wa tamthilin. Barakallahu fiik, masyaallah. Ternyata tinggal satu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Waktu saja yang memisahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam pembahasan-pembahasan tentang akidah dan juga yang lainnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.